kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati Bu Diah selaku pimpinan Panja keagamaan, terus rekan-rekan anggota Komisi 9, anggota Komisi 8 Panja Pendidikan Keagamaan, Pak Dirjen Pendis, Katolik, Hindu, Kristen, dan Buddha. Seterusnya kami hormati Bapak Asep dari Deputi SDM Kementerian PAB beserta seluruh staf. Dengan pertama kami kepada Pak Asep ya, dengan penjelasan Bapak itu transparan sebetulnya Pak. Artinya transformasi struktural, bagaimana dari eselon non eselon jadi fungsional, jelas Pak ya. Kemudian ada transformasi SDM, kompetensi bicara di sana. Kemudian kinerja terukur, seterusnya didukung oleh moral dan integritas, kan itu Pak ya poin. Nah sebetulnya pendidikan agama itu sebetulnya intinya di moral itu Pak, ya, moral itu. Nah mengarah kepada P3K, ya kan. Nah P3K Bapak jelaskan tadi itu kan P3K ini nampaknya hanya diususkan di lembaga pemerintahan Pak ya, yang formal maksudnya. Nah, sedangkan yang lembaga pendidikan non formal atau swasta ini kan belum terjamah Pak ya. Artinya pendidikan-pendidikan yang dilaksanakan yayasan swasta. Iya kan Pak? Ini kan belum dibicarakan. Yang dibicarakan baru guru-guru agama yang ada di negeri, betul Pak ya? Nah, sedangkan kita tahu kalau tidak salah informasi dari Dirjen Bimas, dari Pendidikan Islam, itu pendidikan agama ini yang dikelola oleh rakyat bangsa Indonesia, yang rakyat yang luar itu Pak 98,2% kalau data dari Kementerian Agama. Jadi rakyat itu mengelola pendidikan agama ini 98,2%, hanya 1,8% yang kelola pemerintah. Nah ini apakah kita bertahan dengan angka ini, dengan kebijakan ini? Ditambah lagi ada kebijakan dari Pak RB bahwa 2003 tidak boleh lagi yang honorer. Nah ini memang sangat meresahkan Pak. Mereka sudah mengajar 15 tahun, 20 tahun, ya kan, dengan kebijakan ini. Nah, kami maksudkan di sini adalah jangan sampai kebijakan pemerintah itu, aturan pemerintah itu menyulitkan, menimbulkan gesekan-gesekan konflik-konflik di tengah masyarakat kita. Kan kehidupan pemerintah itu ditentukan oleh kebijakannya, Pak. Kalau kebijakannya sempat mengurangi trust rakyat, kepercayaan rakyat kepada ketua itu wibawa pemerintah tidak ada. Jadi maksud kami ke depan ini terutama untuk penetapan P3K ini, di samping maksud kita guru-guru agama negeri, kalau di Islamnya dikira PAI itu ya, di sekolah-sekolah umum seperti di SD, SMP, SMK, kan SMA kan itu kan PAI itu. Nah itu tadi sudah digambar ke sampai 400.000 sekian. Nah maksud kami mulai juga lah pemerintah ini menyikapi yang persentasenya 98,2% ini. Kita sudah mereka 72 tahun Pak. Gimana ini? Kalau anggaran saya kira, kalau kita bersama berupaya, ini anggaran ini kan bisa. Ini kan kebijakan, sebetulnya kebijakan. Nah apalagi kemarin tahun 2021 itu ada pengangkatan P3K ini di sekolah umum itu 1 juta. Sementara dari Kementerian Agama hanya kalau nggak salah 30.000 Pak ya. Dari Kementerian Agama ini berbagai macam agama. Ini kan ada ketimpangan, kesenjangan. Padahal itu anak bangsa semua. Ya kan? Nah, ini kami minta melalui Menpak RB karena ini mengelola SDM-nya. Menpak RB kami minta ini tolong diperhatikan guru-guru di madrasah, ya, pondok pesantren, termasuk pendidikan keagamaan Katolik, Hindu, Kristen, seterusnya itu, tolong ini diperhatikan, Pak. Ada keseimbangan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Nah, itu yang menjadi pembicaraan di tengah masyarakat kita. Kok agama ini semakin disudutkan? Pendidikan agama, kok pendidikan umum ini semakin sejahtera mereka, semakin bahagia. Apalagi kita bicara sertifikasi. Sertifikasi itu paling banyak masalah, Pak.
Nah, jadi kami bersyukur pada siang hari ini kita dapat ketemu ya. Kami kira Bu Ketua mungkin ini perlu juga itu kami kira dilibatkan Menteri Dalam Negeri karena ini kan nanti kan dana ini kan disalurkan di DAK Pak ya kan DAK Pak ya DAK. Nah sampai hari ini kan ada beberapa provinsi kabupaten kota yang belum punya perda tentang pendidikan keagamaan ini menghibahkan di APBD dia gitu. Jadi kami kira juga perlu gini dalam rangka percepatan kita bagaimana pengangkatan guru-guru agama ini masuk program P3K. Kami kira Pak, saran kami ya ada Komisi 8 tidak hanya di guru-guru swasta di negeri yang diprogramkan P3K, tapi coba kita masuk juga ke ranah pendidikan swasta murni. Artinya kita programkan juga lah guru-guru madrasah itu yang murni, memang yayasan menanggung 100%, ya kan, biaya semuanya itu. Kita belum bicara sarana prasarana Pak, masalah SDM ini. Karena hari ini ada madrasah kita Pak yang honornya 150.000 Pak. Mereka masih sarung aja itu, kita hargai mereka itu. 150.000 Pak. Nah, kalau dapat kita tidak standar kita 3.500.000 P3K, mungkin berapa yang swasta ini? Mungkin 1,5 juta atau 1 juta, tapi berada pemerintah di sana. Ada negara hadir di sana. Ini yang kita maksudkan. Pak, jadi tolong ini, yang pertemuan ini kami anggap penting sekali. Tolong guru-guru madrasah pendidikan pondok pesantren ini dimasukkan program P3K, walaupun dari sisi kesejahteraan penghasilan beda, Pak. Tapi sudah tersentuh program itu. Ini kan kita membangun sistem. Jadi kami kira itu berapa catatan dari kami. Saya kira kalau Kementerian Agama ini sudah pangkalan data, punya pangkalan data Pak ya. Sudah lengkap semua ini. Cuma masalah uangnya itu, cuma masalah kan gitu. Masalah duitnya ini. Jadi kami kira itu pesan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.